Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video terbaru saya Bapak Ibu sekalian, yaitu video modul 1.2, di mana ini merupakan tugas 1.2.A.3, yaitu mulai dari diri. Saya adalah Tri Suryadide, SPDGR, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, di sini diagram trapesium usia saya yang telah saya buat, di mana usia saya lulus pada strata 1 yaitu 22 tahun, dan usia saya saat ini yaitu 32 tahun, dan insya Allah akan pensiun di umur 60 tahun. Pada diagram trapesium usia ini, saya telah mencantumkan di umur 17 tahun adanya peristiwa positif yang telah saya alami, tepatnya pada saat saya duduk di bangku SMK kelas 3. Dan juga ada peristiwa negatif yang saya alami pada saat berumur 14 tahun. Waktu itu saya masih di bangku SMP kelas 3. Jadi ada keterangan terkait selisih usia pada diagram trapesium usia, di mana peristiwa positif itu ada 15 tahun dari usia saya saat ini. Kemudian untuk peristiwa negatif ada 18 tahun dari usia saya saat ini. Jadi ada dua peristiwa yang telah saya angkat di umur 17 tahun dan di umur 14 tahun. Di umur 17 tahun itu peristiwa positif yang terjadi, saya saat SMK berhasil masuk dalam juara umum di sekolah, dan hal ini memberikan kebanggaan terhadap orang tua saya, melihat secara langsung ekspresi kebahagiaan orang tua saya saat mendengar pengumuman tersebut. Ini merupakan suatu kepuasan yang luar biasa yang telah saya terima, dan alhamdulillah. Yang kedua yaitu peristiwa negatif. Peristiwa negatif yang saya alami yaitu saat duduk di bangku SMP. Saya pernah menjadi korban kekerasan guru hanya karena kesalahan guru itu sendiri. Beliau telat datang ke sekolah untuk masuk ke kelas, sehingga saya dan beberapa teman berinisiatif untuk belajar di perpustakaan, daripada tetap di kelas dengan kondisi yang sangat ribut. Namun setelah beliau datang, malah memberikan kami pukulan bahkan tendangan karena adanya teman lain yang ribut di kelas. Selanjutnya yang terlibat pada peristiwa tersebut, di mana yang pertama yaitu peristiwa positif. Yang terlibat pada peristiwa positif ini yaitu saya sendiri selaku MC pada saat acara tersebut, kemudian orang tua saya selaku tamu undangan, dan guru yang mengumumkan pada acara perpisahan kami tersebut. Yang terlibat pada peristiwa negatif yaitu saya beserta 3 teman lainnya menuju ke perpustakaan untuk mengisi kekosongan jam yang ada. Kemudian teman lainnya yang ribut di kelas, dan terakhir adalah guru yang bersangkutan. Nah, dampak positif yang saya rasakan hingga sekarang dari peristiwa tersebut, jika kita mengacu pada roda emosi Plutchik, di sini telah memperlihatkan diagram berbagai macam emosi yang dimiliki oleh manusia. Pada peristiwa positif yang saya alami, saya memiliki emosi gembira karena berhasil mencapai suatu prestasi di tingkat sekolah, yaitu bagian dari juara umum, yang pastinya senang, dan memiliki rasa cinta karena puas dengan kebanggaan orang tua setelah melihat pencapaian yang telah saya lakukan. Dan diakhiri dengan emosi optimis untuk kedepannya lebih banyak lagi mencapai prestasi-prestasi lainnya, agar lebih merasa puas lagi melihat kebanggaan orang tua. Selanjutnya yaitu emosi pada saat merasakan peristiwa negatif, yang pastinya saya jengkel. Jengkel karena tetap mendapatkan jatah meskipun tidak terlibat dalam keributan tersebut. Yang pastinya saya juga marah dan sedih akan apa yang menimpa saya. Kemudian saya kecewa atas keputusan guru tersebut,
yang kemudian saya akhiri dengan emosi menerima kenyataan bahwa saya pun bertanggung jawab akan kejadian atau keributan tersebut. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi saya di masa sekarang? Momen yang terjadi di masa sekolah, khususnya peristiwa positif yang saya angkat, memberikan pengalaman dan kepuasan yang luar biasa ketika mampu membuat orang tua bangga dan bahagia atas pencapaian saya. Hal ini yang membuat saya semakin termotivasi untuk mencapai prestasi-prestasi lainnya, dan pastinya akan menunjang keberhasilan saya ke depannya. Peristiwa negatif yang saya alami masih mempengaruhi saya sampai saat ini, karena menjadi pembelajaran untuk saya bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk sesama. Walaupun saya bukan pelaku dalam keributan di kelas, namun saya memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan dan memperingatkan teman-teman yang ribut saat jam kosong. Dan hal ini berlaku untuk kasus lainnya di kehidupan sehari-hari. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik? Pada kegiatan trapesium usia, saya mempelajari bahwa peristiwa positif dan negatif itu akan bertahan pada memori setiap orang. Dan hal ini dapat mempengaruhi perkembangan dari orang tersebut. Dari pelajaran tersebut, sebagai pendidik, sebisa mungkin saya akan selalu menanamkan kenangan atau memori positif ke peserta didik agar menghasilkan perkembangan karakter yang baik dari peserta didik. Sedangkan pada roda emosi Platschik, saya belajar untuk mampu memahami emosi dari peserta didik. Hal ini sangat penting karena dengan memahami emosi peserta didik, kita bisa mengambil tindakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, peran, murid, belajar, dan makna. Nah, guru yang hebat adalah pendidik yang memiliki peran untuk menuntun murid agar selalu belajar dan memberikan makna positif dalam hidupnya, sehingga membentuk karakter murid yang maksimal akan potensi positifnya. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama yaitu nilai motivasi. Saya adalah seorang yang sangat memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu belajar hal-hal yang baru. Yang kedua itu nilai komunikatif. Saya senang mendekatkan diri dan senantiasa memberikan perhatian kepada peserta didik, mampu memposisikan diri sebagai guru dan teman untuk peserta didik, sehingga peserta didik terbuka dan tidak canggung dalam mengikuti pelajaran yang saya bawakan. Terakhir yaitu saya senang sharing ilmu. Saya senang membagikan pengetahuan yang saya miliki dan juga senang menerima hal-hal baru dari orang lain. Dan pastinya dengan tetap menghargai semua pendapat yang ada selama melakukan sharing dengan rekan guru maupun komunitas. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Dalam menggerakkan murid, saya pandai-pandai dalam memposisikan diri sebagai guru, sekaligus sebagai sahabat bagi peserta didik. Menuntun murid memahami makna kita sebagai manusia. Karena dengan demikian akan memberikan kebebasan peserta didik untuk mengeksplor dirinya dengan tetap memberikan rasa nyaman dan menyenangkan pada peserta didik. Untuk menggerakkan rekan guru dan komunitas, saya senantiasa berbagi ilmu dan memberikan bantuan untuk mereka yang membutuhkan. Saya juga selalu bertindak cepat dalam menanggapi sesuatu agar menjadi pemicu atau pemancing kepada mereka untuk ikut bertindak menyelesaikan suatu masalah.
Oke Bapak Ibu sekalian, sekian dan terima kasih. Demikian video yang telah saya buat, semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu calon guru penggerak saat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.